Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan bab yang ke-20, babu ma jaa fit taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi pekuburan orang saleh. Maka bagaimana pula jika ia beribadah kepada orang saleh tersebut? Bagaimana pula jika ia beribadah kepada orang saleh tersebut? Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dalil yang pertama, kemudian kita membaca keterangan-keterangannya. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, walahuma anha qalat lamma nuzila
bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalik la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u walaula dhalika ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya an yuttakhadha masjidan akhrajahu. Di sini di dalam bab ini penulis kitab tauhid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil yang kedua di dalam bab ini. Bab yang ke-20, yaitu bab yang berkaitan dengan larangan tentang larangan keras tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi pekuburan orang-orang saleh. Kita baca artinya. Penulis rahimahullahu taala berkata, kedua imam ini maksudnya adalah Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutup kain di atas mukanya. Ini ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan sekarat, sakit keras, yang di dalam sakit tersebut kemudian beliau wafat. Beliau segera menutup kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan agar kaum Yahudi dan Nasrani mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena menjadikan kuburan orang-orang saleh dari mulai nabi-nabi sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati billah, afanillahu wa iyyakum. Kemudian di dalam hadis disebutkan beliau memperingatkan agar dijauhi perbuatan mereka, dan seandainya bukan hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Maksudnya, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak memperingatkan akan hal ini, maka niscaya kuburan beliau akan bisa terlihat oleh manusia. Alhamdulillah, kuburan Nabi Muhammad SAW jauh dari hal-hal yang membuat kaum muslimin akhirnya menjadikan berhala terhadap kuburan tersebut. Ini ahibati billah, afanillah wa iyyakum. Baik. Kemudian hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena biasanya sebagian orang yang terlalu berlebihan mengagung-agungkan kuburan, akhirnya di sisi-sisi pekuburan tersebut
dijadikan sebagai tempat ibadah. Dijadikan sebagai tempat ibadah. Baik. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh penulis di dalam hadis ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, ini saya langsung kepada penjelasan, ya, di halaman 314. Silahkan dibukakan oleh pihak studio Roja. Qauluhu walahuma ayil Bukhari wa Muslimun. Dan kedua imam meriwayatkan. Maksudnya imam di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa huwa yughni an qawlihi fi akhirih akhraja. Dan ucapan lahuma ini adalah sudah dicukupi dengan ucapan di akhir hadis akhrajahu. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu lamma nuzila. Disebutkan tadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ketika beliau tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya. Itu maksudnya lamma nuzila secara bahasa Indonesia. Adapun penjelasannya ay nazala bihi malakul maut wal malaikatul kiram alaihimus salam. Yaitu maksudnya adalah turun para malaikat maut. Turun malaikat maut dan para malaikat yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulu tafiqa بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح وبه جاء القرآن ومعناه جعل. Maknanya dalam bahasa Indonesia tafiqa yaitu beliau pun segera. Beliau pun segera. Dijelaskan dalam kitab Fathul Majid, tafiqa yaitu memberikan harakat kasrah pada huruf fa atau memberikan harakat fathah pada huruf fa, tafiqa atau tafaqa. Dan yang pakai harakat kasrah lebih fasih. Dan begitulah di dalam Al-Qur'an disebutkan. Maksudnya dan maknanya adalah ja'ala, menjadikan. Qauluhu khamisatan bi fathil mu'jamah was-sadil muhmalah. Hisa'un lahu a'lam. Khamisatan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu beliau pun segera menutupkan kain. Menutupkan kain. Kain yang dimaksud ya khamisah dengan memberikan harakat pada huruf kha harakat fathah. Kemudian huruf sad juga harakat fathah. Khamisatan. Dia adalah kisahun lahu a'lam. Kain yang memiliki garis-garis. Kain yang memiliki garis-garis. Kalau kita ingin contohkan, misalkan khamisatan lahu a'lam itu seperti pada gambar yang akan saya contohkan ini. Khamisatan lahu a'lam, dia adalah kain-kain yang memiliki corak, ya, garis-garis seperti selimut yang memiliki garis-garis, gitu ya. Baik. Kemudian setelah itu, qauluhu fa idza tamma biha kashafaha ay an wajhihi. Maknanya adalah jika sudah terasa menyesakkan nafas,
maka beliau buka lagi kain tersebut dari wajahnya. Maksudnya begitu. Jika kain itu sudah menyisakan nafas, beliau buka lagi kain tersebut dari wajahnya. Kemudian setelah itu penulis berkata, qauluhu la'anallahu al-yahuda wan nasara. Yang artinya, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yubayyinu anna man fa'ala mithla dhalika halla alaihi minal la'nah ma halla alaihi alal yahudi wan nasara. Menjelaskan bahwa siapa yang mengerjakan seperti perbuatan itu ditimpakan atasnya berupa laknat sebagaimana ditimpakan atas kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu mengkhususkan ibadah di sisi pekuburan orang saleh. Qauluhu yuhadziru ma sana'u. Al-zahiru anna hadha min kalami Aisyah radhiyallahu anha. Yang nampak terlihat bahwa kata-kata yuhadziru ma sana'u memperingatkan apa yang telah diperbuat oleh Yahudi dan Nasrani, ini adalah dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Li'annaha fahimat min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika tahdhir ummatihi min hadha as-sani'i alladhi kanat taf'aluhu al-yahudu wan nasara fi qubur anbiya'ihim. Karena Aisyah radhiyallahu anha memahami dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut peringatan keras untuk umatnya dari perbuatan ini yang senantiasa dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani di dalam kuburan atau terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Fa'innahu minal ghuluwi fil anbiya. Karena hal tersebut termasuk sikap ghulu, melampaui batas terhadap para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa min a'zamil wasaili ila syirk. Dan termasuk dari sarana paling besar menghantarkan kepada kesyirikan. Ingat ya, dia bukan kesyirikan tetapi sarana yang paling besar menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu mengkhususkan ibadah di sisi pekuburan orang-orang saleh, seperti mengkhususkan sholat, mengkhususkan berdoa terasa lebih mustajab, mengkhususkan berzikir terasa lebih khusyuk, mengkhususkan membaca Al-Quran, dan seterusnya. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة. Dan termasuk keasingan Islam bahwa hal yang ini yang telah dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para pelakunya sebagai bentuk peringatan keras untuk umatnya agar mereka tidak mengerjakannya terhadap kuburan beliau dan juga terhadap kuburan orang-orang saleh dari umatnya, ternyata telah dilakukan kebanyakan dari generasi terakhir umat ini. Nah, ini sangat ironis sekali, ya. Padahal dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata banyak dilakukan oleh generasi terakhir dari umat ini. Wa'taqaduhu qurbatan min kunal qurubat, dan mereka menganggap ini adalah sebagai pendekatan diri dari sebagai ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa huwa min a'zami sayyi'ati wal munkarat, padahal ia adalah keburukan yang paling besar, kemungkaran yang paling agung. Wa ma sya'uru anna dzalika muhaddatin lillahi wa rasulih. Dan mereka tidak mengira bahwa perbuatan mengkhususkan beribadah di sisi pekuburan orang-orang saleh ini adalah sebuah sikap penentangan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi fi ma'na hadzal hadis. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata di dalam makna hadis ini, wa kullu dzalika liqat'i dzari'ati al-muaddiyati ila ibadati man fiha kama kana as-sababu fi ibadati al-asnam. Dan setiap itu untuk memutus sarana yang menghantarkan kepada beribadah kepada siapa yang ada di dalam kubur tersebut, sebagaimana ia adalah penyebab dari beribadah kepada berhala-berhala. Ini perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Idh la farqa baina ibadatil qabri wa man fihi wa ibadatis sanam. Ketika tidak ada perbedaan antara beribadah kepada kuburan dan seorang yang ada di dalamnya dengan beribadah kepada berhala. Maksudnya adalah seorang yang beribadah kepada kuburan ataupun orang yang dikubur dengan cara berdoa kepada orang yang dikubur, beristighatsah, minta pertolongan kepada orang yang dikubur, isti'anah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang dikubur, isti'anah, minta pertolongan, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang dikubur, atau isti'adah, minta perlindungan kepada orang yang dikubur. Ini tidak ada perbedaan dengan beribadah kepada berhala, karena pokoknya adalah pada beribadah, sama-sama beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal qaulullah ta'ala an nabiyhi Yusuf ibn Ya'qub عليهم السلام حيث قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. Mari perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Yusuf bin Ya'qub ketika beliau berkata, aku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Surat Yusuf ayat 38. Kata-kata sesuatu apapun ini adalah kata nakirah, yaitu kata umum di dalam bentuk, di dalam redaksi pembicaraan peniadaan. Berarti umum mengandung setiap jenis kesyirikan. Artinya beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun selain Allah tersebut, siapapun selain Allah tersebut, maka ini adalah kesyirikan. Berdoa kepada orang saleh yang sudah mati, beristighatsah kepada orang saleh yang sudah mati, atau beristi'anah, minta pertolongan kepada orang yang saleh sudah mati. Ini tidak ada bedanya dengan beribadah kepada selain Allah.
termasuk di dalamnya beribadah kepada berhala. Tidak ada bedanya dengan istighatsah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah. Karena melakukan kesyirikan diharamkan, walaupun kesyirikan tersebut dilakukan kepada orang saleh. Ya, walaupun kesyirikan tersebut dilakukan kepada orang saleh. Nah, ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu walaula dzalik. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya bukan karena hal itu. Seandainya bukan karena hal itu. Kemudian penjelasannya adalah aima kana yuhadziru min ittikhadhi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan la ubriza qabruhu wa ja'ala ma'a quburis sahabah alladzina kanat quburuhum fil baqiyah. Maksudnya seandainya bukan karena hal itu, artinya adalah bukan karena hal larangan berupa menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai kuburan, sebagai masjid maksud saya, maka niscaya kuburan beliau akan dinampakkan dan dijadikan kuburan beliau bersama kuburan para sahabat, yang mana kuburan para sahabat berada di Baqiyah. Berarti salah satu sebab mengapa Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha agar tidak dijadikan kuburan beliau sebagai berhala yang diibadahi, sebagai tempat ibadah. Ya, seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebab inilah kuburan beliau tidak ditampakkan bersamaan dengan kuburan para sahabat Nabi lainnya. Dan di sana ada sebab yang lain memang. Di antaranya adalah al-anbiya yudfanuna haitsu mat. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan Nabi Muhammad SAW meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dikuburkan di situ. Tapi sebab yang lain juga adalah tadi, agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Qauluhu ghairu annahu khasya an yuttakhadha masjidan, yang artinya beliau khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Penjelasannya adalah ruya bi fathil kha'i wa dhammiha, diriwayatkan dengan memberikan harakat pada kata khasyya dengan fathah khasyya, atau pada khasyya dengan harakat khusyya dhammah. فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم. Kalau seandainya kita kasih harakat khasyiyah pakai fathah, maka Nabi Muhammad SAW yang khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Wa amarahum an yudfinuhu fil makan alladhi qubidha fihi. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menguburkan beliau di tempat yang beliau diwafatkan di dalamnya. Wa ala riwayati dhamni,
yuhtamal an yakuna as-sahabah humul ladzina khafu an yaqa'a dzalika min ba'dil ummah. Dan kalau kita baca ghaira annahu khusyiya, dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Yang dimaksud berarti adalah para sahabat, mereka yang khawatir akan terjadi hal itu dari sebagian umat Islam. Falam yubrizu qabrahu, maka mereka tidak memperlihatkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasyata an yaqa'a dzalika min ba'dil ummati ghuluwan wa ta'dhiman bima abda wa a'ada minan nahi wa tahdhir minhu wa la'ani fa'ilihi. Khawatir terjadi hal itu dari sebagian umat karena sikap ghulu, melampaui batas, dan pengagungan dengan apa yang diperlihatkan, dan juga mengulang dari larangan dan juga peringatan keras dari beliau, dan juga pelaknatan terhadap yang melakukan hal tersebut. Jadi ada dua penjelasan di sini. Kenapa kuburan Nabi Muhammad SAW tidak diperlihatkan? Karena Nabi Muhammad SAW yang khawatir kalau diperlihatkan kuburan beliau, maka akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Kemudian sebab yang kedua, dimungkinkan para sahabat Nabi yang khawatir akan kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan juga karena para sahabat melihat, dikhawatirkan nanti sebagian umatnya berbuat hal yang melampaui batas, hal yang melampaui batas dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Itu maksudnya. Baik, kemudian penulis berkata, qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah berkata, walihada balagha al-muslimuna fi sadd al-dhari'ati fi qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kaum muslimin melakukan sikap yang lebih di dalam menutup sarana terhadap kuburan Nabi Muhammad SAW, agar tidak melakukan yang berlebihan terhadap kuburan Nabi Muhammad SAW. Fa'aghlaqu hitana turbati, mereka menutup dinding-dinding yang bisa mencapai kepada tanah kuburan Nabi Muhammad SAW. Wasaddu al-madakhila ilaiha, dan mereka menutup pintu-pintu yang memasukkan ke dalam kuburan Nabi Muhammad SAW. Wa ja'aluha muhaddaqatan biqabrihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadikan pintu-pintu tersebut tertutup dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Thumma khafa an yuttakhadha mawdi'a qabrihi qiblatan idza kana mustaqbilal musalli. Kemudian mereka khawatir bahwa tempat kuburan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai kiblat jika ada di depan orang yang sholat. Fa tusawwaru sholatu ilaihi bi suratil ibadah. Fa banau jidarain min ruknail qabr ash-shimalain wa harrafuhuma hatta iltaqaya ala zawiyatin muthallathah min nahiyati ash-shimal hatta la yatamakkan ahadun min istiqbali qabrihi. Kemudian fatasawwaru salatu ilaihi bi suratil ibadah, yang akhirnya seseorang kalau menghadap kepada kuburan tersebut, akhirnya seakan-akan dia
digambarkan sholat, beribadah kepada kuburan tersebut. Maka dibuatlah dua dinding dari dua rukun kuburan arah utara, dinding begini. Ya, kemudian mereka simpangkan keduanya sampai bertemu dengan pojok sepertiganya min nahiyatis shimal, dari arah utara, sehingga tidak memungkinkan seorang pun untuk menghadap ke arah kuburan beliau. Kalau kita perhatikan di dalam gambar-gambar, maka perhatikan baik-baik. Ini ada gambar yang merupakan bagaimana sebenarnya para sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu mereka menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW ditutupi sehingga tidak ada lagi yang bisa menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan Nabi Muhammad SAW disolati. Ya, seakan-akan Nabi Muhammad SAW disolati dan sholatnya menghadap ke kuburan beliau. Perhatikan ya. Saya akan contohkan. Saya akan ambilkan gambar. Nah, perhatikan. Ya. Ini arah kuburan. Nah, lihat, perhatikan di sini. Nah, kalau kita perhatikan, lihat kiblat di arah sini, di arah saya. Ini tangan saya ini kiblat, ya, arah sini kiblat. Nah, kalau ada orang menghadap kiblat dari sini, maka kalau kuburan Nabi Muhammad SAW di sini, ini kuburan beliau yang hijau pertama, kuburan beliau, maka kalau orang menghadap ke sini, ya, dari sini, nah, maka nanti seperti menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai kiblatnya. Oleh karena itu dibuatlah segitiga, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tadi. Ya, ini segitiganya. Nah, ini segitiganya. Sehingga orang kalau berdiri di sini tidak akan seperti dia menghadap kepada kuburan Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Jadi tidak akan dia menghadap kuburan Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Kalau dia berdiri di sini, di depan saya kiblat, di sebelah saya kuburan Nabi Muhammad SAW, maka saya bagaimanapun menghadap ke kuburan tidak akan. Kenapa? Karena sudah ditutupi dengan dua dinding yang menyimpang ke arah, dari arah utara ke arah kiblat. Ya, dari arah utara ke arah kiblat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Semuanya ini tujuannya adalah untuk menjauhkan umat Islam dari kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan sebagai berhala, menjadikan kuburan sebagai berhala yang diibadahi. Ini tidak diperbolehkan, ya. Kemudian itu dalil yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa kita akan dapati penjelasan makna hadis tadi adalah menjelaskan bahwa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada umat agar selalu menjaga tauhid dan tidak melakukan kesyirikan,
maka dalam keadaan sakit keras pun beliau masih mengingatkan penyebab kaum Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya yaitu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW agar kuburan beliau tidak diibadahi dan dijadikan sebagai masjid sebagaimana kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini makna dari hadis yang kita baca tadi. Adapun hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat beribadah. Di dalam hadis disebutkan penyebab orang Yahudi dan Nasrani dilaknat, yaitu ketika menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid dan agar umat Islam tidak melakukannya kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna hadis dan juga hubungan hadis dengan bab. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang patut diperhatikan penjelasan Imam Al-Qurtubi tadi, bahwa kuburan Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak dapat lagi diambil, dilihat dalamnya, karena sudah ditutup sedemikian rupa, ya, sudah ditutup sedemikian rupa oleh umat Islam sebelumnya, sehingga tanah kuburan beliau tidak akan pernah terlihat kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah, yaitu tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Nah, baik. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Lalu kita lanjutkan. Wa hadis yang ketiga. Qauluhu, saya bacakan hadisnya. Wali Muslimin an Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولولا كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عند من ذلك فإن لم يبن مسجد وهو معنى قولي خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Baik, kita baca artinya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah. Beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW sebelum wafat beliau 5 hari bersabda. 5 hari sebelum wafat beliau bersabda,
Sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang kekasih hati di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih hati. Seandainya aku menjadikan seorang sebagai khalil, kekasih hati, dari antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih hati. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tapi janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang perbuatan itu. Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundab, telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala dalam keadaan hendak diambil nyawanya, yaitu dalam keadaan sakit keras, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Salat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah, karena para sahabat radhiyallahu anhum belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan sebagai untuk melakukan salat di sana, itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut sebagai masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, qauluhu an Jundub ibni Abdillah, ay ibni Sufyan al-Bajali, wa yunsabu ila jaddihi sahabiyun masyhur mata ba'da 60. Disebutkan dari Jundub bin Abdillah. Jundub bin Abdillah maksudnya adalah Jundub bin Abdillah bin Sufyan al-Bajali. Dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Abdullah bin Sufyan al-Bajali. Dan kakeknya ini adalah sahabat yang masyhur, yang wafat setelah tahun 60 Hijriah. Kemudian disebutkan, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan bagi aku memiliki dari kalian sebagai seorang khalil. Ai antani'u amma la yajuzu an af'ala. Maksudnya adalah aku menahan diri dari mengerjakan apa yang tidak diperboleh untukku mengerjakannya. Di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang sebagai khalilnya, yaitu orang yang sangat dekat, sangat beliau cintai, dilarang. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalilnya. Dan wal khullah fawqal mahabbah. Dan yang namanya khullah, yaitu khalil tadi diambil dari kata, kemudian diambil darinya khullah. Ini adalah rasa di atas rasa cinta, bukan hanya sekedar rasa cinta. Wal khalilu huwal mahbubu ghayatul hubb. Dan al-khalil ia adalah orang yang dicintai dengan
puncak rasa cinta. Mustaqqun minal khullah, diambil dari kata khullah bi fathil kha, dengan diberikan harakat fathah pada kha, minal khallah, wa huwa takhallulul mawaddah fil qalb, yaitu bercampurnya rasa cinta di dalam hati. Kama qala syair, qad takhallalat maslakur ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalilan. Sungguh telah masuk saluran-saluran ruh dariku, dengannya dinamakan Khalil sebagai Khalil, yaitu orang yang sangat dicintai. Dan di sini Rasulullah SAW berlepas diri dari menjadikan seseorang dari umatnya sebagai Khalilnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai Khalil Allah. Hadza huwa sahihu fi ma'na. Inilah makna yang benar. Kama dzakarahu Syekhul Islami wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsir wa ghairuhum rahimahumullah taala. Sebagian yang disebutkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Katsir rahimahumullah taala, yaitu makna Khalil. Qala al-Qurtubi, wa innama kana dzalika li'anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillah wa ta'zimihi wa ma'rifatihi fala yas'u khallatan ghairuhu. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan manusia dari umatnya sebagai kekasih terdekat, orang yang paling dia cintai? Karena hal itu terjadi karena hati, qalbu Nabi Muhammad SAW sudah terisi dengan rasa cinta kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, ma'rifat kepada Allah, maka tidak ada kelapangan rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Qauluhu fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan. Di dalam hadis disebutkan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil. Fihi bayan annal khallata fawqal mahabbah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa al-khallah, yaitu rasa cinta, di atas dari khallah, rasa khallah lebih tinggi daripada rasa mahabbah. Jadi ada khallah, ada mahabbah, gitu ya. Ada khallah, ada mahabbah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, amma ma yadhunnu ba'dul ghalitina min anna al-mahabbata akmalu min al-khallah wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammadun habibullah famin jahlihim. Adapun siapa yang mengira, sebagian orang-orang yang menyimpang bahwa mahabbah lebih sempurna daripada khallah, bahwa Nabi Ibrahim adalah khalilullah dan Muhammad SAW adalah habibullah, maka ini termasuk dari kebodohan mereka. Fa innal mahabbata 'ammatun wal khallatu khassatun. Karena yang namanya mahabbah itu umum, siapa saja bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khallah, ya, cinta yang merupakan puncak kecintaan, ini khusus, wa huwa nihayatul mahabbah. Khallah, dia adalah rasa cinta paling ujung, rasa cinta paling tinggi, paling puncak. Waqad akhbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah qad ittakhadhahu khalilan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai khalil. Wa nafa an yakuna lahu khalilun ghayra rabbih. Dan beliau Nabi Muhammad SAW menafikan bahwa beliau tidak memiliki seorang pun yang beliau sangat cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ikhbarihi bihubbihi li Aisyah wa li abiha. Padahal Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa beliau mahabbah kepada Aisyah dan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mahabbah wa li Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab, wa Mu'adz bin Jabal wa ghairihim radhiyallahu anhu. Dan beliau
juga mengabarkan mahabbah kepada Mu'adz bin Jabal dan selain mereka dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa aidan fa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus sabirin wa khallatu khasatan bil khalidain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan beliau mencintai orang-orang yang selalu bertobat, orang-orang yang selalu menjaga kesucian, orang-orang yang selalu bersabar. Allah mencintai mereka. Makanya khallah, yaitu khallah ini khusus untuk dua orang yang merupakan khalilullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Gitu ya. Jadi di sini Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang apa bedanya mahabbah dengan khalil, dan khalil al-khallah lebih tinggi dibandingkan mahabbah. Khallah adalah puncak kecintaan, mahabbah adalah rasa cinta. Nah, begitu. Makanya keliru ada orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Muhammad SAW habibullah, karena khalilullah itu lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar habibullah. Nah, karena yang namanya khallah adalah nihayatul mahabbah, yaitu khallah adalah puncaknya rasa cinta. Nah, kemudian ahbati fillah, afanillah yakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan tadi dalam hadis, kalau aku menjadikan seseorang sebagai khalil, niscaya aku jadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalil. Fihi bayanun anna as-siddiqa afdalus sahabah. Di dalam pernyataan ini terdapat penjelasan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling utama. Ya, wa fihi radd 'ala ar-Rafidah wa 'ala al-Jahmiyah wa huma syarru ahli al-bid'ah. Dan di dalam pernyataan ini terdapat sanggahan terhadap kaum Syiah Rafidah yang menolak kepemimpinan dan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga sanggahan kepada kaum Jahmiyah yang berkeyakinan sama dengan kaum Rafidah. Dan kedua kelompok ini adalah ahli bid'ah yang paling buruk. Wa akhrajahum ba'dus salaf min ats-tsintain wa sab'ina firqah. Dan sebagian ulama salaf, dari mulai para sahabat, para tabi'in, mengeluarkan dua kelompok ini, kaum Rafidah dan kaum Jahmiyah, dari 72 kelompok. Dan 72 kelompok itu maksudnya bagaimana? Ada hadis yang berbunyi begini, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Satu di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan sisa 72. Tetapi ingat, 72 ini bukan orang kafir. Akan tetapi mereka adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka kaum muslimin, tapi mereka menyimpang dari ajaran Islam. Nah, para ulama salaf tidak memasukkan kaum Rafidah, kaum Jahmiyah kepada 72 ini. Artinya mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Wa bisababil Rafidah hadatha asy-syirk wa ibadatul qubur. Dan disebabkan karena kelompok kaum Rafidah, Syiah Rafidah yang menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini, terjadilah kesyirikan dan peribadatan kepada kuburan. Wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Dan mereka yang pertama kali membangun di atas pekuburan-pekuburan masjid-masjid. Qalahul musannif rahimahullah wa huwa kama qala bila raib. Ini dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan memang kenyataannya seperti itu, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa yang pertama
menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kaum Rafidhah. Ya, fa fihi isyarah ila khilafati Abi Bakr, dan di dalam ucapan Nabi Muhammad SAW tadi, kalau seandainya aku menjadikan seorang sebagai khalil, maka niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini terdapat isyarat tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna man kanat mahabbatuhu li syakhsin ashadda kana aula bihi min ghairihi. Karena siapa yang mencintai seseorang ya lebih, maka dia yang lebih didahulukan dari yang lain. Dia yang lebih didahulukan dari yang lain. Wa qad istakhlafahu 'ala salati bin nas. Dan Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai imam di dalam sholat saat Nabi Muhammad SAW sakit. Dan Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjadi imam, mengimami para sahabat. Wa ghadiba sallallahu alaihi wasallam lamma qila yusalli bihim Umar, wa dzalika fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW marah kepada seseorang ketika dikatakan kepada beliau, biar Umar radhiyallahu anhu saja yang mengimami. Beliau tidak setuju akan hal ini. Nabi Muhammad SAW tidak setuju akan hal ini. Dan itu terjadi di dalam sakit keras yang Nabi Muhammad SAW wafat di dalamnya. Kemudian penulis menjelaskan tentang siapa itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasmu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah As-Siddiqul Akbar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afdalus sahabati bi ijma' man yu'taddu biqawlihi min ahli al-ilm mata fi Jumadil Ula sanata 13 walahu 63 sanah radhiyallahu anhu. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Jadi bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek Nabi Muhammad SAW bernama Murrah bin Ghalib bin Fihr. Ya, Murrah. Dan beliau gelarannya adalah As-Siddiqul Akbar. Karena keimanan dan kepercayaan beliau terhadap Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Khalifatul Rasulullah SAW, yaitu pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat. Dan sahabat Nabi yang paling utama dengan sahabat Nabi yang paling utama dengan ijma' dari para ulama yang dianggap pendapatnya. Beliau wafat di bulan Jumadil Ula tahun ke-13 Hijriah. Seperti bulan ini sekarang, Jumadil Ula tahun ke-13 Hijriah. Dan beliau memiliki umur 63 tahun, persis seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian ahibati fillah, qauluhu ala harf istiftah wa inna man kana qablakum kan yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid al-hadits. Di dalam hadis disebutkan ala. Ini adalah huruf pembuka. Ingatlah, kalau bahasanya ingatlah gitu ya. Dan di dalam hadis disebutkan, dan sesungguhnya orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Begitulah sampai akhir hadis. Penjelasannya, qala al-Khattabi rahimahullah, Abu Sulaiman Imam al-Khattabi rahimahullah berkata, wa inkarun nabi sallallahu alaihi wasallam sami'ahum hadza mukharrajun ala wajhain. Pengingkaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan mereka ini karena dua sebab atau dua sisi. Ahadihima annahum yasjuduna liquburil anbiya ta'dhiman. Yang pertama, karena mereka sujud kepada kuburan para nabi sebagai bentuk penghormatan.
wa annahum yujawwizuna as-salata fi madafinil anbiya wa tawajjuhi ilaiha halat as-salah. Dan mereka membolehkan sholat di pekuburan-pekuburan para nabi dan menghadap kepada pekuburan-pekuburan tersebut saat sholat. Jadi bukan menghadap ke kiblat saat sholat, tetapi malah menghadap ke pekuburan. Nazaran minhum bidzalika ila ibadatillah wal mubalaghatu fi ta'zimil anbiya. Dan sebagai bentuk penglihatan dari mereka terhadap dengan hal itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Artinya mereka menganggap ini ibadah kepada Allah, yaitu mengagungkan kuburan para nabi dengan sholat di sisi pekuburan para nabi, bahkan menghadap ke kuburan daripada ke arah kiblat. Dan sebagai bentuk pengagungan ya di dalam berlebihan terhadap pengagungan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wal awwal huwa syirku al-jali. Nah, perbuatan yang pertama ini adalah kesyirikan yang jelas karena sujud kepada kuburan para nabi sebagai bentuk pengagungan. Ats-tsani al-khafi, ini kesyirikan yang tersembunyi. Walidzalika istahaqqul la'an. Oleh sebab itulah mereka berhak mendapatkan laknat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis mengatakan qauluhu faqad naha anhu fi hayati, ay kama fi hadithi Jundub, wa hadha min kalami Syekhul Islam wa kadza ma ba'dahu. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah di akhir hayat beliau, sebagaimana hadis di dalam hadis Jundub. Dan ini bukan hadis Nabi, tetapi ini adalah perkataan Syekhul Islam. Demikian pula perkataan-perkataan setelahnya. Qauluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu kama fi hadits Aisyah. Dan di dalam perkataan Syekhul Islam disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaknat sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Qultu فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظيم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها هذا أعظم مشاقة ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. Aku berkata, yaitu penulis kitab Fathul Majid berkata, bagaimana diperbolehkan akan hal ini? Ya. Ini adalah peringatan keras dari pemimpin para rasul bahwa pengagungan terhadap kuburan, pembangunan di atasnya dan disolati di sekitarnya atau menghadap kepadanya, bagaimana ini bisa dibolehkan? Padahal itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW dengan larangan yang sangat jelas. Maka sungguh ini adalah penentangan yang sangat besar. Ya, penentangan yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kalau seandainya mereka sadar akan hal ini. Artinya jelas sekali hadisnya. Kenapa sebagian orang malah melakukan yang dilarang? Ini penentangan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qauluhu as-salatu 'indaha min dzalik wa illam yubna wa masjidun. Disebutkan di dalam perkataan Syekhul Islam, salat di sisi pekuburan termasuk dari hal itu, meskipun tidak dibangun masjid. Aiman ittikhadhiha masajid, yaitu termasuk dari perbuatan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Al-mal'unu fa'iluhu, yang terlaknat pelakunya. Wa hadha yaqtadhi tahrim as-salati 'inda al-quburi wa ilaiha. Dan ini mengakibatkan haram salat di sisi pekuburan atau haramnya sholat menghadap ke pekuburan. Artinya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kuburan, kemudian orang sholat di samping-samping kuburan, orang beribadah, mengkhususkan ibadah di samping-samping kuburan, maka ini sama saja dia menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Karena yang paling utama adalah bahwa kuburan tersebut dijadikan sebagai tempat ibadah, ya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini mengkonsekuensikan keharaman salat di sisi pekuburan dan juga menghadap kepada pekuburan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau secara marfu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi seluruhnya adalah masjid, yaitu bisa digunakan untuk tempat salat kecuali pekuburan dan kamar mandi. Rawahu Ahmad wa Ahlus Sunan wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga imam-imam yang menulis kitab As-Sunan, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan oleh Imam Al-Hakim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa bil jumlah faman lahu ma'rifatun bisyirk wa asbabihi wa dzara'ihi wa fahima an Rasulillah SAW maqasidahu jazman la yahtamilu naqidha hadhihi anna hadhihi mubalagha wal la'na wan nahya bisighatayhi sighatun la taf'alu wa sighah inni anhaakum an dhalik laysa li ajli an-najasa bal huwa li ajli najasati asy-syirk al-lahiqati liman asahu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ringkasannya, siapa yang mengetahui tentang kesyirikan dan sebab-sebab yang menghantarkan kepada kesyirikan dan sarana-sarana kesyirikan dan memahami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maksud-maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menegaskan dengan penegasan yang tidak mungkin ada penyimpangannya bahwa ini adalah sikap yang sangat mendalam ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ancaman laknat dan juga larangan dari Rasulullah SAW dengan dua jenis pelarangan. Yang pertama, jangan kalian kerjakan. Itu disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW mengatakan, aku melarang kalian akan itu. Maka kalau seandainya dia memahami ini, dia akan paham bahwa larangan itu bukan karena najis yang ada pada pekuburan, tetapi dia karena najis kesyirikan yang didapati bagi siapa yang bermaksiat terhadap larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wartakaba ma naha anhu nahahu wartakaba ma anhu nahahu wattaba'a hawahu wa lam yakhsha rabbahu wa maulahu wa qalla nasibuhu aw udima min la ilaha illallah fa inna hadha wa amthalihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam siyanatan lihimat tauhid an yalhaqahu syirk wa yaghshahu wa tajridun lahu wa ghadabun li rabbih an ya'dila bihi siwahu fa abal musyrikun illa ma'siyatan li amrihi wa illa ma'siyatan li amrihi wa irtikaban li nahyi wa gharrahum asy-syaitan bi anna hadha ta'dhim li quburil masyayikh was salihin فكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. Kemudian jadi siapa saja, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang memahami tentang kesyirikan, sebab-sebab yang menghantarkan kepada kesyirikan, kemudian sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dan memahami tentang Rasulullah SAW dan maksud-maksud syariat beliau, dia memastikan dengan pasti bahwa tidak ada keraguan di dalamnya bahwa perbuatan larangan Rasulullah SAW, laknat dari Rasulullah SAW, larangan Rasulullah SAW untuk mengerjakan hal ini dengan cara beliau mengatakan jangan kalian kerjakan. Kemudian beliau juga mengatakan aku melarang kalian akan ini semua bukan karena
adanya najis pada kuburan, akan tetapi ya karena najis kesyirikan yang didapati bagi siapa yang bermaksiat kepadanya, bagi siapa yang melanggar larangannya, dan bagi siapa yang mengikuti hawa nafsunya, dan bagi siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi siapa yang sedikit bagiannya atau tidak mendapatkan bagian la ilaha illallah. Ya. Maka sesungguhnya hal ini dan yang semisalnya dari Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid agar tidak tercampurkan dengan kesyirikan, dan juga bentuk mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, dan juga bentuk murka untuk Allah Subhanahu wa taala ketika disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Tetapi orang-orang musyrik mereka enggan memahami akan hal ini, dan yang mereka lakukan hanya bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan yang dilarang, dan mereka ditipu oleh syaitan bahwasanya perbuatan seperti ini adalah bentuk pengagungan terhadap kuburan orang-orang yang saleh. Setiap kali kalian terlalu berlebihan dan terlalu melampaui batas, maka berarti kalian lebih dekat dengan, di sini ada perkataan wa kullama kuntum laha ashadda ta'ziman wa ashadda fihim ghuluwan wa kuntum biqurbihim as'ad wa min a'daihim ab'ad. Setiap kali kalian terlalu berlebihan kepada kuburan tersebut dan kalian terlalu bersikap melampaui batas terhadap kuburan tersebut, maka kalian lebih dekat kepada mereka, lebih bahagia kalian, dan lebih jauh dari musuh-musuh kalian. Maksudnya adalah seseorang yang mengikuti perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti para sahabat Nabi dengan tidak menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah, maka ini lebih mendatangkan kebahagiaan dan lebih menjauhkan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan saya kembalikan kepada Akhi Ari. Tapi sebelumnya saya ingin menegaskan lagi bahwa yang dimaksud dari dalil yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal mengabarkan tentang kedudukan beliau di sisi Allah, yaitu beliau mendapatkan kedudukan paling tinggi dalam kecintaan, sebagaimana kedudukan Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya beliau tidak menjadikan seorang pun dari manusia sebagai orang yang paling beliau cintai, karena hati beliau penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jikalau beliau menjadikan seseorang yang paling beliau cintai, niscaya beliau akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kedudukan mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai orang yang paling beliau cintai, dan ini syarat beliau menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid, dan beliau melarang umat Islam melakukannya. Itulah makna dari dalil tadi. Adapun hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid. Dan di dalam hadis disebutkan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, karena itu